Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa mengawali pembelajaran di semester 2 dengan melakukan metode pembelajaran daring. Eh, Setelah kita melewati satu semester tanpa kita bertatap muka, semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Amin Allah ya alamin. Nah, pada semester 2 ini akan Bapak awali dengan pembelajaran mengenai pameran seni rupa dua dimensi. Nah, sekarang Bapak ingin tahu dulu apa sih itu pameran seni rupa dua dimensi. Pameran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seniman untuk menyampaikan ide atau gagasannya kepada publik melalui media karya seni. Nah, pasti ya, kalau seorang seni rupa yang punya karya seni rupa pasti akan dipamerkan, tidak akan yang namanya ditampilkan. Nah, kalau di seni musik pasti ada yang disebutnya pergelaran. Lanjut, kegiatan ini diharapkan terjadi komunikasi antara seniman yang diwakili oleh karya seninya dengan apresiator. Berarti apresiator di sini bisa dikatakan kalian ya, ataupun pengunjung. Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan Galeri Nasional bahwa pengertian pameran adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Nah, itu ya mengenai pengertian pameran. Sekarang lanjut ke jenis-jenis pameran. Nah, di dalam jenis pameran ini terbagi terbagi menjadi 5 bentuk. Ya, jadi bentuknya ada yang pertama bentuk pameran yang berdasarkan waktu. Nah, berarti ini berhubungannya dengan lamanya pameran. Nah, yang pertama ada yang dimaksud dengan pameran tetap. Nah, pameran ini biasanya dilakukan oleh lembaga profesional atau pemerintah seperti penyajian karya-karya koleksi oleh galeri, museum, dan sebagainya. Waktu penyelenggaraannya dilakukan secara periodik, misalnya 1 tahun sekali. Nah, kalau pameran tetap ini tidak bisa dipindah-pindahkan ya. Ini contohnya seperti museum, galeri. Nah, yang kedua pameran temporer. Selanjutnya pameran keliling. Kegiatan pameran ini dilakukan dengan cara menyajikan karya-karya koleksi lembaga profesional atau pemerintah seperti Galeri Nasional Indonesia, museum, maupun karya seniman di luar instansi tersebut ke berbagai daerah di Indonesia dan atau di luar negeri. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara berbagai pihak. Waktu penyelenggaraannya pameran ini minimal berlangsung selama 10 hari. Nah, ini kalau pameran keliling berarti pamerannya tidak hanya di suatu tempat saja. Bisa berkeliling misalkan secara berkala. Nah, yang terakhir ada yang dimaksud dengan pameran berkala. Pameran berkala merupakan pameran yang diselenggarakan secara berkala pada periode-periode tertentu seperti setahun sekali atau event tahunan. Nah, ini contohlah kalau kita sering mengadakan pensi di sekolah. Nah, itu kan biasanya dalam satu semester, dalam 1 tahun suka ada 1 kali ataupun 2 kali kita mengadakan pentas seni. Nah, itu yang dimaksud dengan pameran berkala. Nah, itu ya mengenai jenis pameran. Nah, sekarang lanjut ke tujuan selanjutnya itu bentuk pameran berdasarkan tempatnya. Ini terbagi menjadi dua, yaitu pameran tertutup dan pameran terbuka. Berarti kalau pameran tertutup yaitu pameran yang dilakukan di dalam ruangan, sedangkan terbuka pameran yang dilakukan di luar ruangan. Nah, selanjutnya bentuk pameran berdasarkan ragam karya yang dipamerkan. 1. Pameran homogen, yaitu suatu penyelenggaraan pameran dengan menampilkan
karya seni dari salah satu cabang seni saja. Nah, kalau heterogen berarti lebih dari salah satu cabang. Nah, misalkan kalau pameran homogen, misalkan kalian menampilkan pameran bersama rekan-rekan kalian, hanya menampilkan lukisan saja tanpa ada karya yang lain, misalkan contoh patung ataupun kriya yang lain, kerajinan seperti keramik. Nah, ini hanya satu cabang. Nah, kalau heterogen terbalik, ada beberapa karya seni, gak hanya seni lukis saja, pasti ada patung, ada kriya, dan ada lagi desain dan yang lainnya. Nah, lanjut ke yang 4, yaitu bentuk pameran berdasarkan jumlah peserta. Ada pameran tunggal dan pameran ganda. Nah, kalau pameran tunggal itu hanya menampilkan satu karya seniman saja. Jadi misalkan kalau pameran tunggal mah hanya karya si A saja. Jadi tidak ada karya A, B atau C atau D. Nah, sebaliknya kalau pameran ganda, pameran yang menampilkan dari beberapa karya seniman. Nah, itu ya. Nah, langsung lanjut ke tujuan, manfaat, dan fungsi pameran. Nah, yang pertama Bapak akan membahas mengenai tujuan pameran seni rupa. Nah, 1, sebagai sarana hiburan atau rekreasi bagi kelompok pecinta seni. Pasti ya, kalau kita sedang gundah gulana, pasti kita akan mencari hiburan. Nah, setiap orang mempunyai cara untuk menghibur dirinya. Ya, kalau pencinta seni pasti mengikuti datang ke tempat-tempat seni. Nah, yang kedua, memberikan motivasi kepada pengunjung untuk mengambil langkah konkret yang bermanfaat dalam berkesenian. Yang ketiga, memupuk rasa cinta terhadap kebudayaan daerah dan pengembangan budaya nasional. Yang keempat, wujud dari hasil praktek seni rupa. Nah, kalau yang 4 ini ya penting ya. Kalau kalian punya karya, kalau kalian punya kemampuan, jangan sampai hanya disimpan di kamar saja. Gak pernah kalian tampil bereksplorasi ke depan. Nah, itu sangat disayangkan ya. Yang selanjutnya yaitu saran menunjukkan dan mengembangkan bakat belajar kepada masyarakat dan kemungkinan mendapat penghasilan dari bidang seni. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan apresiasi seni pada generasi muda. Nah, yang kedua yaitu manfaat pameran. Ada 3, bagi seniman, bagi masyarakat, dan bagi kritikus seni. Nah, yang terakhir yaitu fungsi pameran. Fungsi pameran ini terbagi menjadi 4. Ada fungsi apresiasi, fungsi edukasi, fungsi rekreasi, fungsi prestasi. Nah, yang pertama yaitu fungsi apresiasi. Kegiatan pameran untuk menilai dan menghargai karya seni. Kita contohkan saja lah ya, fungsi dari apresiasi. Misalkan, nah, guru itu memberikan sebuah tugas, memberikan sebuah materi. Nah, kalian mengapresiasinya yaitu dengan kalian mengerjakan tugasnya tersebut. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan. Nah, berarti kalau kalian tidak mengerjakan, berarti kalian tidak mempunyai nilai apresiasi. Nah, itu mengenai contoh kecil dari apresiasi. Nah, yang kedua, fungsi edukasi. Nah, fungsi edukasi ini kegiatan pameran yang memberikan nilai-nilai ajaran, misalnya nilai keindahan, nilai sejarah, nilai budaya, dan sebagainya. Nah, berarti nama lain dari edukasi itu adalah pendidikan lagi ya, nilai pendidikan. Nah, itu namanya edukasi. Nah, yang ketiga, fungsi rekreasi. Nah, pasti ini udah tahu ya, kalau rekreasi berarti bersifatnya hiburan. Nah, kegiatan pameran yang memberikan rasa senang sehingga dapat memberikan nilai psikis dan spiritual, terutama hiburan. Nah, setiap manusia, mau itu yang seperti apa, yang sibuk ataupun yang punya kesibukan yang banyak, pasti akan membutuhkan yang namanya hiburan.
Coba kalian diam di rumah dalam 1 bulan ketika pandemi ini, apa yang kalian rasakan? Pasti kalian akan terguncang. Maksudnya stres karena tidak pernah hiburan, gak pernah piknik atau apalah ya. Nah, yang terakhir fungsi prestasi. Nah, kita pahami dulu fungsi prestasi. Kalau kalian belajar dengan bersungguh-sungguh, pasti hasil endingnya akan akan menghasilkan sebuah prestasi. Nah, kalau kalian sekarang benar-benar sekolahnya, pasti akan ada hasil yang positif. Entah itu apa, nanti ke depannya usahakan kalian serius dalam mengikuti pembelajaran di sekolah sekarang ini, karena ini tingkatan terakhir dari sekolah. Nanti ketika kalian sudah lulus SMK, kalian yang menentukan. Nah, ini Bapak akan menjelaskan tentang fungsi prestasi, yaitu kegiatan pameran dapat diketahui para seniman yang berbakat. Hal ini bisa kita saksikan dari bentuk kreasi yang ditampilkan. Nah, di sini ada contoh gambar bentuk pameran permanen. Nah, pameran permanen itu pasti dilakukannya di ruangan, karena kalau permanen itu tidak akan berpindah-pindah, tempatnya di situ saja. Ya, karena logikanya kalau kita permanen di terbuka, pasti karyanya akan kehujanan, kepanasan ataupun apa. Nah, ini contoh dari pameran keliling bisa, pameran berkala bisa. Nah, cukup sekian dari Bapak. Semoga bisa dipahami apa yang Bapak dijelaskan. Kalau tidak mengerti, kalian bisa chat WA ke Bapak atau video call, boleh menanyakan sekitar pembelajaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.